Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar dan mendengarkan penguraian firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus membantu kami, memberikan kami penerangan, pencerahan, sehingga kami mengerti. Dan setelah mengerti, baik hamba-Mu yang menguraikan maupun kami yang mendengarkan, sama-sama dimampukan untuk melakukannya. Berikan kami hati seorang murid yang mau terus-menerus diajar dan mau belajar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca firman Tuhan, tetapi juga yang setia melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami ketakutan atau rasa takut? Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami yang dinamakan rasa takut. Yang membedakan adalah jenis ketakutan yang kita alami dan cara kita mengatasi rasa takut itu. Pada saat kita takut, tubuh kita akan bereaksi. Perut kita akan merasa mual, jantung kita berdegup kencang, dan nafas kita tersengal-sengal. Semua itu menandakan kecemasan kita. Jadi saat kita takut, tubuh kita secara alami akan memberikan reaksi yang membuat kita tidak bisa mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Nah, pada saat kita mengalami takut, apa yang kita lakukan? Belajar dari pengalaman iman para murid dalam menghadapi badai atau rasa takut. Hari ini kita akan belajar dua cara bagaimana kita menghadapi badai kehidupan atau rasa takut di dalam kehidupan kita. Yang pertama, apapun ketakutan yang kita alami, percayalah pada jaminan Tuhan Yesus. Mari kita membaca ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah aku ini, jangan takut." Bapak Ibu, pengalaman diombang-ambingkan oleh angin sakal, pengalaman diombang-ambingkan gelombang karena angin kencang, bukanlah pengalaman pertama bagi para murid. Karena kalau kita membaca di dalam pasal sebelumnya, di Injil Matius pasal 8, ayat 23 sampai 27, para murid juga pernah menghadapi pengalaman yang kurang lebih sama.
Di dalam ayat 24 dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Perbedaannya adalah di dalam pengalaman yang pertama, Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka di dalam perahu. Sedangkan dalam pengalaman kedua, di dalam perikop yang hari ini kita baca, Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Karena Tuhan Yesus sedang berdoa di atas bukit. Sumber ketakutan yang dialami oleh para murid dalam kedua pengalaman tersebut juga berbeda. Jika di dalam pengalaman yang pertama, para murid ketakutan karena badai atau angin sakal atau angin ribut, tetapi di dalam pengalaman yang kedua, tidak ada catatan bahwa mereka itu takut karena badai. Alkitab hanya mencatat bahwa mereka bersusah payah mendayung perahu itu karena angin sakal atau angin kencang. Akan tetapi ketakutan mereka adalah karena mereka mengira bahwa Tuhan Yesus yang datang menemui mereka pada jam 3 pagi itu adalah hantu. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung perahu melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan karena mereka mengira Tuhan Yesus adalah hantu. Di dalam ayat 26 dikatakan, ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa karena begitu takutnya, para murid itu sampai berteriak-teriak. Bapak Ibu, kita mungkin heran. Mengapa para nelayan tangguh yang adalah notabene orang-orang dewasa itu bisa takut hantu? Namun bayangkan saja kita berada di dalam posisi yang sama seperti mereka pada saat itu. Para murid Yesus benar-benar melihat seorang berjalan di atas air, dan mereka tahu bahwa itu sesuatu yang mustahil dilakukan manusia. Bapak Ibu, seperti para murid, kita juga membutuhkan jaminan rasa aman yang diberikan Tuhan Yesus. Ketika dia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus meyakinkan mereka untuk tidak takut dan tetap tenang. Setelah dia naik ke perahu, angin kencang pun tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai. Ketakutan mereka ditenangkan ketika mereka dilingkupi damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan adalah Tuhan yang sama yang pernah mengubah air menjadi anggur. Tuhan yang meredakan angin ribut adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang berjalan di atas air. Tuhan yang menyembuhkan mertua Petrus adalah Tuhan yang sama yang menolong Petrus ketika dia akan tenggelam. Mungkin kita tidak takut pada hal-hal yang membuat para murid takut, tetapi setiap kita pasti punya ketakutan. Setiap kita pasti punya rasa takut. Apa yang membuat Bapak Ibu takut hari ini? Apa yang perlu kita ingat mengenai Tuhan Yesus yang dapat menolong kita untuk mempercayainya? Kita tidak perlu takut karena kita mengenal siapa Yesus dan apa yang dia bisa lakukan untuk kita. Oleh karena itu, apapun ketakutan kita hari ini, apapun ketakutan yang kita alami, percayalah pada jaminan Tuhan Yesus. Apapun badai kehidupan yang kita alami hari ini, apapun ketakutan kita hari ini, biarlah kita tetap tenang. Karena jaminan dari Tuhan Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut, Yesus. Yang kedua, kita belajar bahwa apapun ketakutan yang kita alami, datanglah dan percayalah pada pertolongan Tuhan Yesus. Mari kita membaca ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Bapak Ibu, jika kita membaca Alkitab, Yunus maupun para murid Tuhan Yesus pernah sama-sama mengalami badai. Yang membedakan adalah para murid mengalami badai karena mereka menaati Allah. Jadi mereka mengalami badai karena ketaatan mereka kepada Allah. Sedangkan Yunus itu menghadapi badai karena ketidaktaatannya.
Di dalam ayat 22 dengan jelas dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk menyeberang dan mereka menaati perintah Tuhan. Akan tetapi sekalipun mereka menaati perintah Tuhan, tidak berarti bahwa perjalanan mereka itu akan mulus atau bebas dari masalah. Ternyata pada waktu mereka menaati perintah Tuhan Yesus, mereka mengalami badai. Bapak Ibu, di sini kita juga diingatkan, mungkin kita sudah belajar taat firman Tuhan, kita belajar taat perintah Tuhan, tetapi tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan pernah mengalami badai kehidupan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Yakni ketika para murid menyeberang, mereka akan mengalami badai. Tetapi kita percaya bahwa jikalau kita mengalami badai, kita mengalami bahaya, kita mengalami masalah karena kita menaati Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Setelah para murid tahu bahwa yang sedang berjalan di atas air ternyata adalah Tuhan Yesus dan bukan hantu, Alkitab mencatat dengan iman Petrus berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu, kalimat ini menunjukkan iman Petrus yang luar biasa. Petrus mengetahui apabila Tuhan Yesus tidak memerintahkan dia untuk berjalan di atas air, maka dia tidak akan berani untuk melakukannya. Tuhan Yesus kemudian merespon Petrus dan berkata, datanglah. Petrus mulai turun dari perahu dan berjalan. Pada saat Petrus sedang berjalan, dia mulai merasakan tiupan angin. Bukan gelombang, Bapak Ibu, hanya tiupan angin. Maka takutlah ia dan mulai tenggelam. Bapak Ibu, pernyataan mana yang benar? Petrus tenggelam dan kemudian menjadi takut? Atau Petrus takut dan kemudian menjadi tenggelam? Bapak Ibu, Petrus bukan tenggelam dan kemudian menjadi takut. Tetapi dia takut terlebih dahulu dan oleh karena itu dia mulai tenggelam. Di tengah-tengah ketakutannya, Petrus minta pertolongan Tuhan. Ini mungkin adalah doa terpendek yang pernah dia ungkapkan. Dalam ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu, doa Petrus ini bukankah mirip dengan doa para murid ketika mereka menghadapi badai di dalam pasal ke-8? Di dalam pasal 8 ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Bapak Ibu, sama seperti yang dilakukan oleh Petrus dan para murid, apapun yang menjadi ketakutan kita hari ini, apakah itu berupa tiupan angin atau masalah kecil, atau badai atau masalah besar, mari kita datang meminta pertolongan Tuhan Yesus. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya tertuju kepada orang-orang yang minta tolong. Di dalam ketakutannya, Daud di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5, dia bersaksi, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, dan kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ibu, pada waktu istri saya menjalani operasi angkat rahim beberapa waktu yang lalu, secara manusia kami juga memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Saya kemudian berkata kepada istri saya, yang sedang berbaring di ranjang, kita ini kan hamba Tuhan. Kita melayani Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Ayo kita berdoa. Kita serahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kami mengubah ketakutan dan kekhawatiran kami menjadi doa kepada Tuhan. Saya pegang tangan istri saya, dan kemudian kami berdoa bersama. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, semua berjalan dengan lancar, dan Tuhan juga mencukupkan apa yang kami butuhkan. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu takutkan hari ini, percayalah, Tuhan Yesus selalu datang kepada kita di tengah-tengah ketakutan atau badai yang kita alami. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mungkin tidak datang di saat yang kita inginkan, karena Ia tahu kapan saat yang tepat kita paling membutuhkannya. Jadi apapun ketakutan kita hari ini, percayalah pada jaminan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Apapun ketakutan kita hari ini,
Percayalah pada pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kami diingatkan bahwa apapun yang menjadi ketakutan kami hari ini, ialah kami tetap percaya dan memegang janji Tuhan. Kami memegang jaminan dari Tuhan sendiri, yakni kami tetap tenang, karena Tuhan yang menjamin hidup kami. Terima kasih Engkau juga mengingatkan kami bahwa apapun ketakutan kami hari ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap datang dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kami. Tuhan, kami tahu setiap kami punya ketakutan yang berbeda-beda. Tetapi sama seperti para murid, kami mau percaya jaminan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami punya ketakutan yang berbeda-beda. Tetapi kami mau percaya dan datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber ketenangan dan pertolongan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.